dengarkan cerita yang agak berbeda dari Mas Indro Surono. Ini banyak di hortikultura dan produk-produk organik lain. Mas Indro, silakan. Tolong di-unmute dulu. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak Bayu. Selamat siang, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya senang sekali ketika diundang untuk mengikuti webinar ini karena buat saya ini kayak kembali ke rumah gitu di agribisnis IPB begitu ya. Karena dulu saya kuliah dan kemudian mendapatkan ilmu terkait dengan agribisnis di IPB, dan senang sekali bahwa banyak alumni IPB yang kemudian berkontribusi dengan luar biasa di sektor pertanian, agribisnis gitu ya. Dan saya juga bangga bahwa kakak kelas saya Pak Nunung sekarang sudah profesor dan menjadi dekan di Fakultas Ekonomi Manajemen. Tadi sudah disinggung oleh Pak Bayu, saya memang bekerja banyak di sektor pertanian organik, salah satu kalau boleh dibilang sayap dari sustainable agriculture yang menjadi semakin tren beberapa tahun belakangan ini begitu ya. Di dunia itu saya dari tahun 2000-an sampai sekarang berkecimpung di situ. Kemudian selain tadi di IFOAM Asia di Gerakan Pertanian Organik, saya sendiri secara profesional juga saat ini bekerja untuk satu lembaga sertifikasi organik, pertanian berkelanjutan, kemudian juga fair trade di EcoCert, dan menghandle untuk kawasan di Asia Tenggara dan Pasifik. Oke, saya langsung saja masuk ke dalam diskusi kita pada siang hari ini. Saya tidak akan mengomentari lebih lanjut apa yang disampaikan oleh Pak Raul. Saya sepakat sepenuhnya bahwa itu adalah salah satu contoh inisiatif yang bisa kita lakukan dalam situasi pandemi COVID-19. Dan dalam skala mikro, kami di Aliansi Organik Indonesia, beberapa waktu yang lalu kami juga menggalang ya, bahkan dari petani-petani organik di sekitar Bogor dan juga donasi dari seluruh Indonesia ya terkait dengan aktivitas yang kami lakukan di Aliansi Organik Indonesia, dan kami menghimpun bantuan-bantuan beras, kemudian minyak dan sebagainya, dan kami sumbangkan salah satunya kepada mahasiswa-mahasiswa di Bogor. Ada mahasiswa Aceh, ada mahasiswa di daerah lain yang kemudian kita support. Dalam konteks ini kami sangat senang karena kami sebagai bagian dari petani dan Gerakan Pertanian Organik bisa mensupport satu aktivitas yang kemudian itu juga dibutuhkan oleh teman-teman yang membutuhkan di perkotaan yang juga mereka mengalami kesulitan dalam situasi pandemi COVID sekarang ini gitu ya. Nah, inisiatif seperti ini memang banyak perlu dilakukan, dan kami sendiri di Gerakan Organik juga sama juga dengan hand in hand dengan inisiatif masyarakat sipil lain, termasuk juga government, bagaimana untuk bisa berkolaborasi untuk membantu masyarakat yang terdampak dari pandemi ini. Tadi sudah disebutkan bahwa pandemi COVID ini meluluh lantakkan memberikan dampak yang luar biasa berat ya, termasuk di sektor pertanian ya. Bagaimana kapasitas produksi kemudian menurun, daya beli menurun, kemudian ada banyak PHK yang terjadi, kemudian juga banyak sekali proses-proses bisnis yang kemudian harus ditunda, ditahan, kemudian ekonomi yang menurun dan sebagainya. Saya kira ini adalah dampak daripada kebijakan lockdown ataupun karantina ataupun PSBB yang terjadi, yang pada intinya kemudian membuat perekonomian termasuk juga agribisnis di dalamnya itu terdampak. Nah, kita menghadapi situasi di mana kita mengalami pengkerutan kapasitas perusahaan dan juga mengalami pengerutan dalam tingkat income, dan bagaimana kita harus bertahan dalam konteks yang sulit ini gitu ya. Termasuk sebetulnya dalam dunia yang saya geluti saat ini, misalnya di dunia support system untuk agribisnis, yaitu inspeksi dan sertifikasi, juga terdampak luar biasa karena saat ini dengan adanya PSBB di mana-mana di seluruh Asia dan termasuk juga di Pasifik, kami tidak bisa bergerak sama sekali begitu ya.
Kami tidak bisa melakukan on-site audit, surveillance, dan sebagainya, karena seluruh negara sekarang di lockdown. Kami tidak ada international flight, sehingga otomatis kami tidak bisa bekerja. Dan kami tidak tahu kapan ini akan berakhir gitu ya. Tetapi senantiasa akan ada satu solusi, selalu ada alternatif dalam kondisi di mana tadi disampaikan kesulitan krisis selalu ada cara solusi gitu ya. Dan kalau dalam konteks kami misalnya sekarang berkembang termasuk dari badan otoritas juga menyetujui terkait dengan lembaga akreditasi bahwa kami bisa melakukan aktivitas secara remote gitu ya. Jadi audit bisa dilakukan secara remote dalam situasi pandemik sekarang, kemudian nanti akan di-follow up pada saat situasi sudah kembali normal, kita bisa melakukan on-site audit. Tetapi ini adalah satu refleksi, salah satu contoh bagaimana pandemi ini juga sangat berdampak di keseluruhan kehidupan yang pada akhirnya juga menimbulkan kesulitan di seluruh sektor ya. Dan di sektor pertanian juga saya kira kalau kita bicara subsisten agribisnis, baik di sisi input, kemudian on-farm, processing, distribusi, pemasaran, sampai dengan konsumen juga semuanya terdampak. Nah, salah satu catatan yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana dampak ini kepada pekerja-pekerja, khususnya pekerja migran ya. Saya kira sektor sawit, apalagi misalnya kita banyak sekali TKI di Malaysia yang sekarang itu terkatung-katung nasibnya, bagaimana harus bisa diselamatkan dari bencana ini sendiri. Dan di situ ada kondisi ketidakpastian. Ada banyak hal di mana kemudian pekerja-pekerja di sektor on-farm ini juga terancam tidak bisa bekerja karena ada situasi seperti sekarang ini. Dan bagaimana ini kemudian bisa diselesaikan gitu ya. Nah, ini juga yang menjadi tantangan kita semua. Saya kira di saat ini sudah ada banyak analisis yang mengatakan dampak daripada COVID ini dalam jangka pendek, dalam jangka menengah gitu ya, ancamannya terhadap misalnya supply chain, ketersediaan pangan, stok pangan, produksi pangan, di mana juga ada satu analisis di mana dampak COVID ini apabila terus berlanjut tanpa ada satu kepastian terhadap misalnya sistem produksi dalam jangka pendek ini, maka dikhawatirkan bahwa cadangan pangan nasional kita akan terkendala, tidak mencukupi, sehingga pada semester kedua dan seterusnya nanti akan dikhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan. Nah, dalam konteks ini sebetulnya agribisnis, lagi-lagi tadi Pak Nunung juga menyebutkan, Pak Raul, Desi mengafirmasi bahwa agribisnis atau pertanian lagi-lagi menjadi kontributor yang penting dalam menyelesaikan persoalan-persoalan ini, sekaligus juga bisa menemukan satu perspektif baru bagaimana setelah masa krisis ini kita bisa mengembangkan agribisnis yang jauh lebih berkelanjutan begitu ya, atau yang lebih sustain begitu. Nah, saya kira ini adalah hal-hal yang penting dalam konteks saat ini. Saya kira banyak orang punya kiat-kiat termasuk di sektor agribisnis bagaimana bertahan dalam situasi sulit dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Apakah itu melakukan efisiensi, apakah menggunakan inovasi produk, apakah menggunakan pemasaran secara online, apapun dilakukan supaya kita sustain dalam situasi saat ini gitu ya. Dan itu juga ada beberapa hal saya kira yang dari pandemi ini juga ada beberapa bisnis yang nampak itu menjadi tren atau menjadi primadona dalam situasi krisis, dan beberapa diantaranya adalah terkait pertanian. Misalnya saya bergerak di pertanian organik, ya, permintaan untuk produk-produk sayuran, kemudian beras untuk organik itu meningkat tajam sejak COVID ini beredar, begitu ya, ada PSBB dan sebagainya. Artinya apa? Pola konsumsi masyarakat akan produk yang sehat, yang higienik, itu akan menjadi meningkat di tengah situasi pandemi yang mengancam pada kesehatan gitu. Orang ingin memperoleh makanan yang lebih sehat, memberikan imunitas yang lebih baik kepada kita gitu. Dan ini adalah satu opportunity di tengah pandemi. Kita tahu misalnya Tani Hub dan sebagainya juga menemukan momentum bahwa mereka juga permintaan meningkat, produk-produk yang kaitannya dengan medicinal herbs gitu ya, jahe dan sebagainya juga meningkat. Saya kira ini adalah satu peluang yang saya kira kita bisa
bisa tangkap dalam situasi pandemi ini yang kemudian perlu kita refleksikan bagaimana kemudian kita bisa tangkap itu sebagai satu perspektif baru, atau kalau tadi Pak Nunung mengatakan sebagai satu new normal gitu ya, karena COVID ini pada akhirnya juga akan membawa pada situasi yang keadaan sekarang itu setidak-tidaknya akan kurang lebih menjadi normal, karena kita tidak pernah akan tahu sampai kapan sebetulnya COVID ini akan selesai. Selalu akan ada pertanyaan atau ketidakpastian bahwa ini juga akan terjadi lagi. Begitu. Jadi situasi ini memberikan pembelajaran bagi kita untuk lebih cermat, lebih waspada dalam konteks mensikapi bisnis khususnya di sektor pertanian ke depan, gitu ya. Nah, saya akan menambahkan saja beberapa hal yang tadi sebetulnya sudah sebagian disebutkan oleh Desi maupun Pak Raul dalam kaitannya apa yang kemudian kita bisa pelajari dari situasi pandemik atau bencana COVID sendiri. Seperti kita ketahui, asal muasal COVID sendiri adalah berasal dari produk pangan ya, dari ternak dan sebagainya, meskipun itu pangan ekstrim katanya ya, dari Wuhan, Cina. Artinya itu pun berasal dari pangan gitu. Dan lagi-lagi ujungnya juga pangan juga yang akan menyelamatkan kita ke depan begitu. Jadi dari sini kita belajar bahwa pangan itu akan menjadi makin penting, makin signifikan dalam konteks kehidupan ke depan, dan juga bisnis pangan atau agribisnis ini pada akhirnya akan menjadi semakin penting dan semakin diperhatikan dalam konteks ke depan gitu ya. Nah, satu pembelajaran yang saya kira kita tangkap dalam konteks pandemi saat ini adalah perlunya ada perubahan mindset atau perubahan paradigma memandang. Kalau selama ini pertanian selalu dipandang sebagai sesuatu yang eksploitatif, gitu ya, ekstraktif. Kita selalu mengeksploitasi alam, kemudian kita memaksa alam pertanian, lahan pertanian dengan memberikan pupuk yang berlebihan supaya bisa meningkatkan produktivitas yang tinggi dan sebagainya. Semuanya itu punya dampak. Saya kira yang kita tahu, baik itu dampak sosial, dampak lingkungan, dan sebagainya. Dan sekarang para ahli environmentalis, ahli lingkungan mengatakan bahwa sekarang alam membalas sesuatu yang telah dilakukan eksploitasi oleh manusia sebelumnya. Jadi saya kira dari sini kita perlu belajar, yang saya pelajari karena saya juga kebetulan bergerak di sektor pertanian, saatnya untuk mengubah cara pandang mulai dari perekonomian atau agriculture, agribisnis yang sifatnya eksploitatif atau ekstraktif ke arah agriculture yang lebih berkelanjutan, agriculture yang memberikan perspektif kepada keberlanjutan kehidupan. Tidak saja keberlanjutan pertanian, tetapi keberlanjutan kehidupan. Jadi tadi Pak Nunung sempat menyampaikan tentang sustainable food system. Ini adalah salah satu yang kami kerjakan juga di jaringan organik internasional, bagaimana transforming food system itu dilakukan untuk mempertahankan keberlanjutan daripada sistem pangan itu sendiri. Nah, ada beberapa catatan atau pembelajaran menurut saya yang setelah COVID ini atau ke depan gitu ya, itu akan menjadi satu kecenderungan atau satu tren, boleh dibilang begitu, yang saya kira akan melengkapi dari tadi yang sudah disampaikan Pak Raul maupun oleh Mbak Desi. Tadi yang pertama sudah disebut tentang e-commerce. Saya kira dengan adanya pandemi, e-commerce akan menjadi salah satu tool marketing yang akan semakin kencang. Dan saya kira setiap bisnis dimanapun termasuk pertanian harus mulai juga berpikir ke arah sana. Karena ini juga kita belajar bagaimana dengan adanya e-commerce itu menjadi kartu penyelamat terkait dengan itu. Kemudian yang kedua, saya kira yang juga penting, tadi mungkin sudah disinggung, adalah bahwasanya ke depan tren pertanian, tren bisnis dan lain-lain akan lebih mengarah kepada bisnis yang ramah terhadap lingkungan, terhadap pangan yang bisa menghasilkan pangan yang sehat, higienik, dan juga aman begitu ya, bahkan bisa memberikan kekebalan tubuh. Dalam konteks ini kami merasa yakin bahwa sustainable agriculture, apakah itu organik,
ecological farming dan sebagainya, itu akan mendapatkan tempat yang lebih besar ke depan terkait dengan situasi pandemi saat ini. Kemudian yang berikutnya justru juga terkait dengan situasi terkait dengan situasi bencana kesehatan ini, orang mulai berpikir soal kesehatan dan keamanan pangan, sehingga saya kira dalam konteks ke depan sistem penjaminan produk, apakah itu food safety, apakah itu kemudian sertifikasi, kemudian food testing, itu akan menjadi bagian integral dari semua mata rantai di agribisnis itu sendiri. Kita akan melihat ke depan tren perdagangan akan mengarah segalanya kepada kepastian bahwa setiap pangan yang berdagangan itu memiliki kepastian akan adanya jaminan terhadap keamanan pangan dan sebagainya. Yang berikutnya Mas Indro, tadi boleh 2 menit lagi? Ya Pak, 1 menit mungkin. Ya. Baik, makasih. Yang berikutnya tadi adalah Desi sudah menyebutkan kaitannya dengan occupational safety and health protokol. Saya kira protokol terhadap keselamatan kerja para pekerja itu akan menjadi sangat penting, tidak semata-mata karena itu penting juga menjaga kesehatan karyawan, keselamatan kesehatan karyawan, tetapi juga dalam konteks kesejahteraan karyawan, itu saya kira juga perlu untuk menjadi satu perhatian dalam konteks agribisnis ke depan. Yang berikutnya adalah, tadi juga sempat disinggung, pentingnya traceability along the supply chain, ya, transparansi, tadi sudah disebutkan, tapi juga traceability. Bahwa situasi ini juga akan memberikan pelajaran bahwa bagaimana pangan itu penting sekali untuk bisa dilacak mulai dari hulu sampai dengan ke hilir, sehingga orang bisa yakin bahwa pangan yang dia konsumsi itu memang sungguh-sungguh sehat dan itu sungguh-sungguh bisa menyehatkan. Ini akan menjadi kebutuhan, akan menjadi satu demand ke depan. Lalu yang terakhir, saya kira dalam konteks partnership tadi, saya memberikan satu address bahwa betul, saya kira ke depan integrasi supply chain, ya, dari hulu sampai hilir itu menjadi sesuatu keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Orang ketika mau menjual produk, dia membutuhkan petani yang bisa memproduksi dengan baik. Maka integrasi dari hulu, dari on-farm, kemudian dari processing hingga ke marketing itu menjadi satu keniscayaan, gitu ya. Jadi ketika kita mau memasarkan kopi, gitu ya, atau menjual kafe, itu setidaknya kita harus mulai berpikir tentang di mana kita harus bekerja sama dengan petani yang bisa menghasilkan produk dengan cara yang sustainable. Saya kira banyak perusahaan-perusahaan besar yang sekarang sudah mulai mengarah kepada integrasi ini, sehingga ke depan kalau kita bicara dalam konteks kompetisi di agribisnis itu bukan lagi antar pelaku, antar subsistem, tetapi ke depan itu kompetisi akan mengarah kepada supply chain competition, gitu ya. Tetapi saya kira ini baik karena pada akhirnya akan memberikan satu benefit yang lebih baik kepada para pelaku, khususnya adalah para produsen kecil, di mana kita tahu sektor pertanian Indonesia sebagian besar pelakunya adalah petani kecil. Saya kira itu Pak Bayu dari saya. Baik, terima kasih banyak Mas Indro.